Misi. Dari kota Ambon, Maluku, kami menyeberang ke utara, menuju Pulau Seram. Di pulau sejuta pesona ini, kami akan melanjutkan perjalanan menuju Desa Kanikeh. Desa ini berada di jalur pendakian gunung tertinggi di Kepulauan Maluku, Gunung Binaya. Perjalanan menuju Kanikeh pun terbilang tidak mudah. Sebelum mencapai Kanikeh, kami harus melewati 2 desa terlebih dahulu. Sayang, kendaraan yang kami tumpangi tak sanggup melaju hingga desa pertama. Beruntung ada 1 truk yang bersedia mengantarkan kami menuju Huaulu, desa pertama yang menjadi pintu masuk kami ke Kanikeh. Perjalanan Indonesia kali ini akan membawa Anda pemirsa ke sebuah desa bernama Desa Kanikeh yang terletak di kaki Gunung Binaya, Provinsi Maluku. Nah, untuk menuju ke sana kami harus menumpang truk semacam ini karena jalan rusak. Ditambah lagi perjalanan akan dilanjutkan selama 2 hari dengan berjalan kaki. Tampaknya akan menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ikuti terus Indonesiaku. Belum juga sampai di Huaulu, truk harus berhenti karena roda selip. Di musim hujan, jalan berlumpur kerap merepotkan warga yang melintas. Beberapa orang pun terpaksa turun dari truk dan memasang balok-balok kayu sebagai landasan jalan. Syukurlah, akhirnya truk bisa kembali melaju. Dan tibalah kami di Huaulu. Baru beberapa menit berjalan, kami harus menghadapi trek seperti ini. Dan memang inilah yang akan menjadi jalur utama kami untuk menuju ke Desa Kanikeh, yang kira-kira jaraknya 28 kiloan dari desa pertama tadi kita masuk. Tanjakan terjal memang cukup menguras tenaga. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sekaligus makan siang. Sebuah shelter di tengah hutan ini menjadi tempat saya bersama porter menikmati makan siang. Tak berselang lama, hujan turun mengguyur. Shelter sederhana ini sepertinya tidak cukup untuk kami berlindung. Beberapa dari kami harus menikmati makanan di bawah guyuran hujan. Sungguh situasi yang tidak nyaman. Lama kami menunggu, hujan pun tak kunjung berhenti. Saya akhirnya mengenakan mantel hujan dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Di jalan setapak di antara rimbunya hutan tropis, kami bergerak menyusuri arus sungai. Ini adalah Sungai Waitebo. Setidaknya kami harus menempuh perjalanan sekitar 4 hingga 5 kilometer melalui jalur sungai ini. Jalur sungai yang tengah surut serta berbatu inilah yang menjadi jalan utama menuju Desa Roho dan Kanikeh. Tidak ada jalur lain. Makin jauh melangkah, kaki kami mulai terasa lelah. Ini adalah jalur yang sangat panjang. Meskipun datar, berjalan di air membuat langkah terasa lebih berat. Sungai yang harus dilewati pun semakin dalam saja. Sebelum sampai di Desa Roho, kami harus melalui sebuah sungai besar. Sungai ini berarus cukup kuat. Jika tidak berhati-hati, badan bisa dengan mudah terhempas dan hanyut terbawa arus. Akhirnya, kami tiba di Desa Roho. Ya, akhirnya setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, berjalan kaki, melewati medan berlumpur, kemudian melewati sungai, akhirnya kami tiba juga di Desa Roho. Ini adalah desa persinggahan pertama kami sebelum akhirnya besok melanjutkan perjalanan ke Desa Kanikeh yang merupakan tujuan akhir kami. Kira-kira kami masih membutuhkan waktu sekitar 1 hari lagi perjalanan untuk bisa sampai ke tujuan terakhir kami. Malam ini kita istirahat dulu di sini. Permisi.
Hari kedua. Sementara Kanikeh masih 18 km lagi. Sebuah jarak yang tak seberapa jika ditempuh menggunakan moda transportasi memadai. Namun, sisa jarak yang ini akan terasa lebih berat jika ditempuh dengan berjalan kaki. Inilah jalan raya bagi masyarakat Kanikeh untuk terhubung dengan dunia luar. Setelah jalan berlumpur, kembali kami harus melintasi sebuah sungai besar, Sungai Waisamata. Tak ada jembatan yang bisa kami gunakan untuk menyeberang dengan mudah. Bisa dibayangkan, jika hujan dan arus air mendadak deras, maka tidak mungkin sungai ini bisa diseberangi. Lagi-lagi, hujan turun dengan derasnya. Rintangan kembali kami hadapi. Sudah pukul 3 sore, kami masih belum sampai di Desa Kanikeh. Ini adalah sungai yang biasa dilewati menjadi jalur utama warga untuk menuju dan keluar dari Desa Kanikeh. Anda bisa bayangkan pemirsa, biasanya sungai tidak sederas ini, tapi karena hujan mengguyur sejak siang tadi, air sungai meluap, arusnya cukup deras dan debit air sungai juga meningkat drastis. Ini hujan juga masih cukup deras. Hujan deras membuat sungai kecil yang tadinya kering ini berubah berarus sangat deras. Rasa-rasanya tidak mungkin kami bisa menyeberanginya. Saya hanya bisa terpaku, berpikir kalau harus menunggu arus sungai surut, bisa jadi kami harus menginap semalaman di tengah hujan. Para porter berinisiatif menebang beberapa pohon untuk dijadikan jembatan. Satu demi satu kami melintasi jembatan seadanya ini. Setelah dirasa aman, beberapa batang pohon di jembatan pertama dipindahkan untuk kembali dijadikan pijakan. Sungguh sangat beresiko. Salah sedikit saja melangkah, tubuh kami bisa lenyap tertelan arus. Syukurlah, semuanya bisa melintasi sungai ini dengan selamat. Belum 1 jam kami berjalan, sebuah sungai besar kembali harus dilintasi. Untuk kesekian kalinya, saya harus kembali menyeberang sungai. Ini lebih riskan dibanding sebelumnya. Karena apa? Karena selain arusnya cukup deras, tidak ada jembatan sama sekali. Kami juga tidak bisa menebang pohon untuk menjadikan jembatan karena sungainya cukup lebar. Jadi jalan satu-satunya yang paling aman, mudah-mudahan. Ini berpegangan di dahan ini, kemudian ada satu porter di sana yang meraih tangan saya dan kita bisa menyeberang. Rasa cemas dan ragu pun menyergap. Jujur, saya takut menyeberangi sungai ini. Arus sungai begitu deras, batuan di dasar sungai membuat langkah saya rentan tergelincir. Dahan pohon ini erat saya genggam. Untunglah para porter segera meraih tangan saya. Sebuah perjalanan yang melelahkan dan sangat menguras emosi. Hari semakin gelap. Kanikeh tinggal beberapa ratus meter lagi. Sebelum memasuki Desa Kanikeh, kami harus melalui sebuah jembatan besar yang terbuat dari bambu dan kayu hutan. Ya, inilah satu-satunya jembatan besar yang saya temui sepanjang perjalanan dan merupakan hasil swadaya masyarakat. Desa Kanikeh sudah di depan mata dan Tuhan masih menguji kesabaran kami. Jembatan semen yang menjadi jalan terakhir menuju desa ini putus diterjang arus sungai. 10 jam yang melelahkan, pemirsa, sangat melelahkan. Desa Kanikeh sudah di depan mata. Sudah terlihat dari sini gedung sekolah dan juga rumah-rumah warga. Tapi sayangnya akses jembatan yang menghubungkan langsung ke Desa Kanikeh ini putus. Lagi-lagi kami harus menyeberang sungai untuk kesekian kalinya. Seorang porter dengan mudah menyeberangi sungai kecil ini, tapi tidak dengan saya. Hari yang sudah gelap dan tubuh yang lelah membuat saya kesulitan menyeberang. Saya mencoba berpegangan kepada akar-akar pohon, tapi kaki saya tak bisa meraih dasar sungai. Sungai ini terlalu dalam. Akhirnya, rintangan terakhir ini bisa saya lalui. Sungguh perjalanan yang tidak akan saya lupakan.
Minggu pagi menjadi hari yang sibuk bagi warga Desa Kanikeh, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Minggu pagi adalah waktu bagi seluruh warga Kanikeh untuk beribadah di gereja. Ya, mayoritas warga desa ini memang penganut Kristen. Tidak hanya para orang tua saja yang memadati gereja, bayi, anak-anak, dan remaja turut pula memenuhi ruang gereja yang sederhana ini. Sebuah hal yang menarik saya dapati di sini. Jika kebanyakan di daerah lain para perempuan yang menggendong bayi-bayi mereka, di Kanikeh justru sebaliknya. Para lelaki terlihat luas menggendong bayi-bayi mereka selama ibadah berlangsung. Kaum perempuan memang memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Kanikeh. Di desa ini, para perempuan berbagi peran dan tugas rumah tangga dengan suami-suami mereka. Sementara untuk mengurus ladang, perempuan Kanikehlah yang lebih banyak berperan. Bersama Mama Vince dan Mama Anto, saya pergi ke ladang mengambil ubi untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari. Letak ladang masyarakat Kanikeh terbilang cukup jauh dari pemukiman. Untuk menuju ladang milik Mama Vince saja, kami harus menuruni jalan dan menyeberangi sebuah sungai besar. Ladang inilah yang menjadi gudang makanan bagi mereka. Para perempuan ini begitu sigap mengambil ubi sambil bercerita bahwa di Kanikeh, para laki-laki justru jarang terlihat sibuk di kebun. Mama Vince, ini yang nanam ubi jalar di sini siapa? Mama. Mama yang nanam? Ya. Mama yang ambil? Ya. Siang masak? Mama yang masak. Mama yang masak? Ya. Mama yang cuci pasti kan? Cuci rumput. Berapa, Mama? Sambil terus menggali, Mama Vince bercerita bahwa kondisi seperti ini memang menjadi hal yang lazim. Para laki-laki biasanya akan disibukkan urusan membangun rumah atau infrastruktur. Tapi di sisi lain, mereka juga sudah terbiasa mengurus anak di rumah. Ubi untuk kebutuhan makan siang hari ini sudah cukup. Sembari menyusuri jalan desa, saya bertemu dengan seorang bapak yang tengah sibuk menggendong bayinya. Nus dan kebanyakan laki-laki di Kanikeh memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sambil menggendong anaknya yang masih berusia 1 tahun, Nus pun sudah terbiasa sibuk di dapur. Merebus air, sayur, atau menyiapkan minum bagi anaknya sudah menjadi rutinitas Nus di rumah. Untuk mencukupi kebutuhan gizi sang anak, Nus memang merasa kesulitan. Tidak setiap hari ia mampu memberikan susu bagi sang anak. Pisang rebus atau air gula sudah cukup menjadi makanan yang biasa ia berikan kepada sang anak. Ia tak punya banyak pilihan. Untuk membeli susu butuh waktu berhari-hari karena tempatnya sangat jauh. Ia juga kerap harus mengorbankan kebutuhan susu sang anak untuk membeli kebutuhan pokok lainnya. Keunikan warga Kanikeh memang memberikan ciri khas tersendiri. Urusan rumah tangga yang banyak dikerjakan para suami bukan menjadi hal tabu di sini. Malam hari di Kanikeh hanya diterangi oleh cahaya lentera minyak. Yang membuat Kanikeh berbeda adalah nyanyian warganya. Diiringi petikan ukulele yang indah, inilah salah satu kebiasaan warga setempat, menghabiskan malam dalam nyanyian. Sekolah dasar YPPK Kanikeh ini adalah satu-satunya sekolah dasar. Tidak banyak anak-anak Kanikeh yang bisa bersekolah di sini. Hanya sekitar 52 anak saja. Banyak anak-anak Kanikeh yang lebih memilih membantu orang tua daripada bersekolah. Sementara mereka yang sudah lulus terpaksa harus pergi meninggalkan Kanikeh untuk melanjutkan pendidikan mereka di sekolah menengah. Itu pun tidak banyak jumlahnya. Dari 6 kelas yang ada, hanya 2 orang guru saja yang mengajar. Marta Selumena salah satunya. Perempuan 26 tahun ini baru 2 tahun mengajar di sekolah ini. Statusnya masih tenaga honorer
dengan gaji Rp500.000 per bulan yang dibayar 3 bulan sekali. Lantaran bukan warga asli Kanike, Marta tinggal menumpang di salah satu rumah warga. Hari ini ia berangkat lebih pagi karena akan ada upacara bendera. Upacara bendera berlangsung hikmat meskipun dengan keadaan yang ala kadarnya. Teks Pancasila maupun Undang-Undang Dasar hanya tertulis di atas kertas yang beralaskan kardus. Tiang bendera dari bambu pun tidak mengurangi kadar kehikmatan upacara ini. Merah putih dikibarkan di kaki Gunung Binaya, sebuah potret nasionalisme dalam balutan keterbatasan yang patut kita banggakan. Upacara selesai, anak-anak pun menuju ke kelas mereka. Ada 5 ruangan di sekolah ini. Satu ruangan diantaranya harus dibagi untuk menampung 2 kelas. Sekolah ini berdinding kayu dan berlantai tanah. Hanya atap daun sagu yang kini berganti menjadi lembaran seng. Sementara satu ruangan harus disekat untuk 2 kelas, ruangan yang lain justru tidak memiliki pembatas antar kelas. Buku paket penunjang pelajaran pun hanya ada 1 sebagai pegangan Marta untuk mengajar. Dari kelas 1, Marta harus berpindah ke kelas 2 untuk memberikan tugas. Tidak berselang lama, ia harus menuju ke kelas 5 dan 6 untuk mengajar. Begitu seterusnya. Selamat pagi Ibu Guru. Dengan keterbatasan pengajar ini, efeknya terhadap murid-muridnya apa, Bu? Kalau Ibu lihat? Sangat banyak ya, Mbak. Ini mereka ini kan lupa. Kalau hari ini kasih, besok tanya udah lupa. Sungguh tidak mudah mengajar 4 kelas sekaligus. Selain keterbatasan tenaga pengajar, Marta juga harus berjuang lebih keras karena buku pelajaran untuk siswa sangat terbatas. Bahkan untuk beberapa mata pelajaran, Marta harus mengajar tanpa buku panduan sama sekali. Ada nggak kelas yang malah mungkin nggak ada buku paket? Ada. Kelas berapa? Itu kelas 5 sama kelas 4. Sama Ya, sekali? hampir semua. Kelas 2 juga nggak ada. Jadi Ibu ngajarinnya gimana? Dengan hafalan aja? Iya. Sambil ingat-ingat pelajaran apa gitu? Saya pun tergerak untuk membantu Marta mengajar. Sorot mata anak-anak ini menyiratkan semangat yang luar biasa. Terbatasnya daerah pendidik di Kanike membuat Marta berinisiatif untuk memberikan pelajaran tambahan bagi anak muridnya. Malam ini, anak-anak kelas 6 sudah menunggu Marta. Salah satu warga dengan senang hati rela meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat belajar. Meski tanpa penerangan listrik, cahaya lentera ini serasa cukup untuk memompa semangat belajar anak-anak. Marta Selumena memang bukan siapa-siapa. Namun keberadaannya bagi anak-anak Kanike adalah pahlawan yang sesungguhnya. Mengesampingkan berbagai hambatan dengan tujuan mengentaskan anak-anak Kanike dari kebodohan yang membelenggu mereka selama ini. Berada jauh di tengah hutan dengan segala macam akses yang terbatas tidak membuat Marta Selumena mundur. Ia memilih untuk mendedikasikan seluruh waktunya di sini sebagai guru honorer, sementara banyak pengajar yang lain memilih angkat kaki dari desa ini karena berbagai macam alasan. Sosok seperti dialah yang sebenarnya menjadi pahlawan dan juga menjadi secercah pelita bagi gelapnya masa depan anak-anak di desa Kanike.